Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, saya Muhammad Febrinsal dari kelompok 10 dan anggota kelompok 10 adalah Aditya Dwi Arkan, Ansori Tia Permana, Sandi Yuda Wicaksono, Ihsan Nur Akmal, dan Kristi Monika Sibarang-Barang. Kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan tentang lembaga negara dan perundang-undangan sebelum perubahan UUD 1945. Sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia. Dalam penjelasan umum UUD 1945 dirumuskan bahwa pokok-pokok sistem pemerintahan negara di Indonesia ialah negara Indonesia adalah negara yang berdasar pada atas hukum, tidak berdasarkan kekuasaan belaka. Pemerintahan berdasar atas sistem konstitusi. Penjelasan. Kekuasaan negara yang tertinggi di tangan MPR. Presiden ialah penyelenggara pemerintah negara yang tertinggi di bawah majelis. Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR. Menteri negara ialah pembantu presiden. Menteri negara tidak bertanggung jawab kepada DPR. Kekuasaan kepala negara tidak terbatas. Sekian dari saya. Untuk materi selanjutnya akan dibawakan oleh saudara Sandi Yuda Wijaksono. Kepadanya saya persilahkan. Ya, Montesquieu dalam bukunya El Spirit des Lois membagi kekuasaan dalam negara ke dalam kekuasaan legislatif, kekuasaan untuk membentuk dan menetapkan ketentuan-ketentuan hukum dalam bentuk undang-undang yang berlaku dalam suatu negara. Kekuasaan eksekutif, kekuasaan melaksanakan ketentuan-ketentuan hukum dalam bentuk undang-undang yang berlaku dalam suatu negara. Kekuasaan yudikatif, kekuasaan peradilan di mana kekuasaan ini menjaga agar undang-undang, peraturan-peraturan atau ketentuan-ketentuan hukum lainnya benar-benar ditaati, yaitu dengan jalan menjatuhkan sanksi pidana terhadap setiap pelanggaran hukum atau undang-undang. Berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Dasar 1945, penjelasannya, pemegang ketiga kekuasaan negara di Indonesia dilakukan oleh kekuasaan eksekutif dipegang oleh Presiden, kekuasaan legislatif dipegang oleh Presiden dengan persetujuan DPR, kekuasaan yudikatif dipegang oleh MA dan badan-badan peradilan lainnya. Untuk materi selanjutnya dibacakan oleh Saudara Aditya Dwi Arkan. Oke, Presiden penyelenggara tertinggi pemerintah negara. Di dalam pasal 4 ayat 1 Undang-Undang 1945 sebelum perubahan dirumuskan sebagai berikut. Presiden RI memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD. Menurut UUD, penyelenggara tertinggi pemerintah negara yang menjalankan seluruh tugas dan fungsi pemerintah dalam arti luas yang menyangkut keterperajaan, keamanan, kepolisian, dan pengaturan. Perundangan penyelenggara pemerintahan dan perundang-undangan. Fungsi peraturan ini terlihat dalam pembentukan DPR. Sesuai pasal 5 ayat 1 Undang-Undang 1945, perbentukan peraturan pemerintah berdasarkan pasal 5 ayat 2 Undang-Undang 1945. Pembentukan peraturan pengganti undang-undang berdasarkan pasal 22 ayat 1 Undang-Undang 1945 yang merupakan peraturan perundang-undangan secara langsung oleh Undang-Undang 1945 dan pembentukan keputusan Presiden yang merupakan peraturan undang-undang yang berasal dari ketentuan pasal 4 ayat 1 Undang-Undang 1945. Untuk slide selanjutnya akan dibawakan oleh Ihsan Nur Akmal. Kepada Ihsan, saya persilakan. Baik, terima kasih Bang Aditya Dwi Arkan. Saya akan membawakan materi dengan judul Presiden pemegang kekuasaan membentuk undang-undang dengan persetujuan DPR. Dalam pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 sebelum perubahan dirumuskan sebagai berikut.
Presiden membentuk undang-undang dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Sedangkan dalam penjelasan mengenai pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan sebagai berikut. Kecuali executive power, Presiden bersama-sama dengan DPR menjalankan legislatif dalam negara. DPR memberi persetujuan setiap rancangan undang-undang. Kalimat dengan persetujuan DPR dalam pasal 5 ayat 1 UUD 1945 tersebut apabila dihubungkan dengan penjelasan dari pasal 20 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan Dewan ini harus memberi persetujuannya kepada tiap-tiap rancangan undang-undang dari pemerintah. Tidak berarti bahwa DPR harus selalu setuju terhadap semua rancangan undang-undang dari pemerintah. Baik, sekian dari saya. Untuk materi selanjutnya akan dibawakan oleh Kak Kristi Monika Sibarang-Barang. Waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih Mas Ihsan untuk materinya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hakikat undang-undang menurut Rousseau atau kebenaran mutlak. Nah, hakikat undang-undang menurut Rousseau itu ada 3. Yang pertama itu adalah tokoh yang mengetengahkan teori kedaulatan rakyat mengatakan bahwa tujuan itu adalah untuk menegakkan hukum dan menjamin kebebasan dari para warga negaranya dalam pengertian bahwa kebebasan dalam batas-batas perundang-undangan. Lalu yang kedua adalah suatu undang-undang itu harus dibentuk oleh kehendak umum atau volume general, di mana dalam hal ini seluruh rakyat secara langsung mengambil bagian dalam pembentukan aturan masyarakat tanpa perantara wakil-wakil. Dan yang terakhir adalah yang dimaksud dengan rakyat bukanlah penjumlahan dari individu-individu, melainkan adalah kesatuan yang dibentuk oleh individu-individu tersebut dan yang mempunyai kehendak-kehendak dari individu-individu tersebut melalui perjanjian masyarakat. Lalu selanjutnya adalah cita negara dan sistem pemerintahan negara Republik Indonesia. Menurut Hamid At-Tamimi berpendapat bahwa sebaiknya untuk selanjutnya tidak lagi digunakan istilah cita negara integralistik atau cinta negara totaliter, yang untuk beberapa orang dapat mengundang salah paham melainkan cita negara kekeluargaan atau cita negara persatuan. Oleh karena Supomo sendiri mempersamakan arti istilah-istilah tersebut dan menggunakannya secara bergantian. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Ansori. Lembaga-lembaga negara lainnya. Menurut Prayudi Atmoso Sudirjo, kekuasaan negara atau dengan istilah susunan penguasa negara adalah sebagai berikut. 1. Penguasa konstitutif atau MPR, penguasa legislatif, presiden dan DPR, penguasa eksekutif, pemerintah atau presiden dengan dibantu oleh pejabat-pejabat pemerintahan. Yang keempat, penguasa administrasi negara, presiden dengan mengepalai administrasi negara. 5. Penguasa militer, presiden dengan membawahi angkatan perang. Yang ke-6, penguasa yudikatif, MA dengan membawahi aparatur peradilan atau korsa hakim. 7. Penguasa konsultatif, Dewan Pertimbangan Agung. 8. Penguasa inspektif atau Badan Pemeriksaan Keuangan. Untuk semuanya, terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebih mohon maaf. Demikian akhir dari presentasi kelompok 10. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.